Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, selamat datang di pembelajaran mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8. Sebelum melanjutkan, pasti untuk yang kelas 8 ini masih belum tahu karena belum pernah diajarkan oleh Pak Oki. Ya, oleh karena itu, sebelum melanjutkan pembelajaran, Pak Oki mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, ini biodata Pak Oki. Nama Oki Aditya Wardana, tempat tanggal lahir Pasuruan di Jawa Timur, tanggal 31 Oktober 1992. Alamat di Panggung Sari, ya, nomor 161A, Sariharjo, Ngaglik, Sleman. Untuk mata pelajaran yang diampu itu adalah IPS, kelas 8A, B, C, D, dan kelas 9, C, dan D. Seperti itu. Pak Oki lanjutkan. Kesempatan kali ini Pak Oki akan menyampaikan kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari pada satu semester ini. Ya, ada 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi dasar 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, seperti itu. Untuk kompetensi dasar 3.1, yaitu memahami perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam dan manusia. Jadi, pada kompetensi dasar 3.1 ini, kita akan belajar semua negara yang ada di ASEAN. Ya, ASEAN itu apa? Ya, ASEAN itu adalah asosiasi yang ada di Asia Tenggara. Seperti itu, yang berisikan Indonesia dan negara-negara tetangga lainnya. Nanti kita akan mempelajari bersama. Selanjutnya yaitu untuk yang KD 4.1, yaitu menyajikan hasil telaah tentang perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN yang diakibatkan oleh faktor alam. Jadi nanti kita akan menganalisis terlebih dahulu, kejadian-kejadian apa yang ada di ASEAN ini. Jadi setelah itu kita olah data, setelah itu baru kita sajikan datanya. Yang selanjutnya, kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda. Jadi fokusnya untuk yang 3.2 ini dan 4.2, ya, yaitu materinya nanti adalah interaksi sosial. Interaksi sosial itu apa? Ada yang tahu? Ya, interaksi sosial itu adalah interaksi antar manusia. Jadi kalau kalian di sekolah ngobrol dengan temannya, ngobrol dengan tetangganya, berinteraksi, ya itu sudah termasuk interaksi sosial. Seperti itu. Jadi interaksi sosial itu minimal ada 2 orang. Ya, karena kalau sendirian, ya itu namanya jomblo, bukan interaksi. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan untuk selanjutnya. Nah, di sini untuk sub KD ya di 3.1 dan 4.1, yang pertama adalah mengidentifikasi kondisi geografis, yang kedua menentukan masalah akibat kondisi geografis, yang ketiga dampak positif dan negatif letak geografis, membandingkan data kependudukan, menyajikan data kependudukan dalam bentuk grafik, mengidentifikasi sumber daya alam yang terdapat di negara-negara ASEAN, membuat peta persebaran sumber daya alam, dan yang terakhir adalah mengidentifikasikan tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Ya, masih ada lagi subbabnya ya di slide selanjutnya. Jadi nanti untuk di KD 3.1 dan 4.1 ini yang pertama adalah mengecek kondisi geografisnya. Ya, kondisi geografisnya untuk ASEAN itu seperti apa? Apakah untuk cuacanya, untuk iklimnya tropis atau subtropis, untuk letak astronomis, letak geografis. Nah, kita akan cek nanti di subbab pertama itu. Selanjutnya ini untuk KD 3.1 dan 4.1, latar belakang berdirinya ASEAN.
Latar belakangnya apa? Nanti kita pelajari bersama. Ya, ada perasaan senasib, penanggungan karena pernah dijajah semua, ya, keadaan geografis yang sama dan sebagainya. Yang kedua, menjelaskan perang masing-masing dalam pendirian ASEAN. Jadi nanti pendiri ASEAN itu hanya beberapa negara, tidak semuanya. Ya, yang lainnya itu adalah anggota yang menyusul, ya, seperti itu. Yang ketiga, mengidentifikasikan faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Mengidentifikasikan bentuk-bentuk kerjasama, menjelaskan pengaruh kerjasama bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Yang selanjutnya, membuat laporan tentang kegiatan interaksi antar ruang. Jadi ini nanti fokusnya ini mengenai kerjasama antar negara-negara yang ada di ASEAN. Ya. Kerjasamanya apa aja? Banyak sekali. Bidang ekonomi, bidang sosial, budaya, politik, bahkan di bidang pendidikan. Ya, bidang pendidikan itu bentuknya seperti apa? Ada yang tahu? Ya, bentuknya itu seperti kita mengadakan student exchange atau pertukaran pelajar ya. Jadi kalau di perkuliahan nanti akan ada yang namanya pertukaran pelajar. Jadi yang belajar atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia itu akan dikirim ke negara-negara di ASEAN, misal di Singapura atau di Malaysia untuk belajar. Sebaliknya, Indonesia juga membuka peluang untuk bekerja sama, ya. Misal Malaysia mengirimkan mahasiswanya ke Indonesia itu juga bisa. Itu salah satu dari kerjasama di bidang pendidikan dan masih sangat banyak sekali ya kerjasama antar negara-negara di ASEAN ini. Selanjutnya, selanjutnya tetap masih di KD 3.1 dan 4.1 ya, menganalisis dampak positif dan negatif ya interaksi ruangnya, mengidentifikasi akibat ya masalah akibat interaksi antar ruang antar ASEAN seperti itu. Yang selanjutnya menuliskan dampak positif dan negatif perubahan sosial yang ada di negara ASEAN ya, membuat laporan tentang dampak interaksi antar ruangnya. Jadi nanti di sini lebih ke prakteknya ya, di keterampilan kalian diasah menganalisis dampaknya dari tadi misal ada kerjasama ya, kerjasama itu dampaknya seperti apa sih, apakah semuanya berdampak positif atau enggak. Nah nanti kita akan bahas di sini seperti itu. Kita lanjut ke KD yang selanjutnya, materinya ya. Ini materinya kondisi geografis, sumber daya manusianya, keragaman etiknya, potensi sumber daya alamnya, interaksi antar ruang, dan peranan Indonesia dalam ASEAN. Itu untuk materi-materi yang akan kita pelajari. Sekarang masuk ke KD yang selanjutnya, yaitu KD 3.2 dan KD 4.2. Mengenai apa? Nah, di sini mengenai saluran atau mobilitas sosial. Mobilitas sosial itu apa sih? Mobilitas itu dari kata bahasa Inggris ya, mobile. Mobile itu bukan mobil ya. Mobile itu artinya adalah bergerak ya. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah pergerakan sosialnya ya. Pergerakan eh, geografisnya misalnya, pergerakan vertikal, horizontal. Nanti kita akan bahas di sini. Terus membuat observasi lingkungan. Apakah ada mobilitas sosial di situ? Ya, contohnya di keluarga apakah ada atau tidak? Nah, nanti kita akan kaji bersama. Yang ketiga, mengkaji berita atau informasi dari TV, koran, internet mengenai dampak mobilitas. Nah, nanti kita cek ya. Nah, berkaitan dengan COVID karena di COVID kali ini itu berdampak sekali pada ekonomi dan sosial seluruh masyarakat yang ada di dunia ini. Ya. Jadi nanti kita akan analisis apakah berkaitan dengan mobilitas sosial. Nah, apakah misal yang tadinya karena pekerjaannya itu pekerjaan harian, ya pekerjaan harian, maka memperoleh banyak upah seperti itu karena kerjanya harian. Nah pada masa COVID ini
mereka tidak mendapatkan hasil apa-apa. Karena apa? Karena bekerja harian itu memiliki dampak yang sangat banyak ya, karena banyak pekerjaan-pekerjaan harian itu sudah tidak dilaksanakan lagi ya. Jadi nanti kita akan bahas di situ. Selanjutnya mengerjakan lembar jawab ini LK ya, tentang macam-macam pluralitas agama. Nah, lembar kerjanya. Nanti akan ada lembar kerja dalam bentuk elektronik. Nanti silahkan kalian kerjakan ya. Mengerjakan LK ya tentang penyebab dan bentuk-bentuk konflik. Yang terakhir membuat laporan pengamatan. Nah, ini membuat laporannya seperti itu. Selanjutnya materi KD 3.2 dan 4.2, materinya hanya ada 3: pengaruh interaksi sosial, pluralitas, dan konflik dan integrasi ya. Konflik dan integrasi itu merupakan dampak dari interaksi sosial. Dampak negatifnya berbentuk konflik, dampak positifnya berbentuk integrasi ya. Jadi konflik itu nanti berujungnya itu bisa negatif, kalau integrasi itu ujungnya nanti bisa positif, seperti itu. Nah, yang untuk materi pluralitas ini karena bangsa kita itu terdiri dari banyak suku, bangsa, agama, budaya, pekerjaan, maka terjadilah pluralitas di negara ini. Tetapi karena dasar negara Indonesia itu yang sangat kuat, yaitu Pancasila, yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka semuanya ini bisa menjadi satu. Ya, berbeda-beda meskipun bersatu meskipun berbeda-beda. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, kriteria ketuntasan minimal. Nah, kriteria ketuntasan minimal ini masih sama seperti yang tahun-tahun sebelumnya, yaitu 71. Jadi kalian nanti kalau ada tugas, ada penilaian, pastikan nilai kalian minimal 71. Kalau misalnya ada pertanyaan, Pak Oki, gimana kalau nanti nilainya tidak 71, nanti akan ada yang namanya remedi ya. Nanti diulang remedial, kalau 3 kali remedial masih nilainya kurang dari 71, nanti akan ada tugas khusus. Nah, tugas tambahan itu untuk khusus yang tidak memenuhi kriteria minimal. Jadi nanti akan ada tugas tambahan. Jadi kalau kalian tidak mau dapat tugas tambahan, silahkan ya dimaksimalkan dalam mengerjakan tugas maupun penilaiannya. Ini untuk rencana penilaiannya ada 3 penilaian. Yang pertama adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Untuk pengetahuan ini bisa dilakukan secara lisan atau bisa nanti melalui Google Form ya. Yang kedua ini adalah keterampilan. Keterampilan ini nanti biasanya bisa praktik ya, bisa membuat portofolio ya, bisa membuat laporan dan sebagainya. Yang ketiga sikap. Untuk fokus sikap ini Pak Oki nanti akan difokuskan ke sikap kedisiplinan kalian pada saat mengikuti pembelajaran. Jadi kalau ingin nilai sikapnya baik, silahkan berdisiplin pada saat mengikuti pembelajaran IPS. Seperti itu untuk rencana penilaiannya. Terima kasih telah menyimak apa yang Pak Oki telah sampaikan. Ya, mari kita berlomba-lomba untuk berprestasi. Ya, jangan sampai kalian menyesal di kemudian hari karena waktu itu tidak bisa diputar kembali. Seperti itu. Yang namanya penyesalan itu di belakang. Ya, kalau di depan namanya pendaftaran. Seperti itu. Terima kasih. Kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.